Jakarta, jantung Indonesia yang ramai, punya peran penting banget dalam dunia politik negara kita. Sebagai ibu kota dan pusat ekonomi utama, pemerintahannya berpengaruh besar bagi seluruh negeri. Pergantian kepemimpinan baru-baru ini dengan Pramono Anung sebagai gubernur memicu harapan sekaligus pengawasan. Warga Jakarta penasaran banget nih, gimana pemerintahannya bakal mengatasi masalah-masalah lama di kota ini dan membentuk masa depannya. Pak Pramono Anung, politisi senior dari PDI Perjuangan, punya segudang pengalaman di pemerintahan. Beliau pernah menjabat sebagai sekretaris kabinet, jadi beliau paham banget seluk-beluk jalannya pemerintahan. Penunjukan beliau jadi gubernur datang di saat yang penting, ketika Jakarta sedang dalam masa transisi setelah pemerintahan sebelumnya. Jakarta menghadapi banyak masalah rumit, mulai dari macet dan polusi, sampai kesenjangan sosial dan infrastruktur yang kurang memadai. Harapan publik bertumpu pada Pak Gubernur yang baru ini. Semua berharap beliau bisa membawa perubahan nyata dalam kehidupan warga Jakarta. 2 bulan pertama kepemimpinan Pak Pramono Anung memberi kita gambaran awal tentang gaya kepemimpinan dan prioritasnya. Ini jadi petunjuk awal ke arah mana beliau akan memimpin Jakarta. Saat kita membahas lebih lanjut tentang tindakan dan kebijakan awalnya, penting untuk tetap berpikiran terbuka. Masih terlalu dini untuk menilai secara pasti, tapi dengan menganalisis langkah-langkah awalnya, kita bisa melihat potensi kepemimpinannya dan dampaknya bagi masa depan Jakarta. Gaya kepemimpinan Pak Pramono Anung menekankan efisiensi teknokratis. Beliau sering banget bilang pentingnya tindakan nyata daripada cuma slogan, katanya. Saya tidak butuh slogan, yang penting kerja. Pendekatan praktis ini terlihat dari keputusan-keputusan kebijakan awalnya, terutama dalam reformasi birokrasi. Salah satu langkah pentingnya adalah memperpanjang masa kerja petugas PPSU, penanganan prasarana dan sarana umum, dari 1 tahun menjadi 3 tahun. Berita Senator melaporkan kalau langkah ini bertujuan meningkatkan stabilitas dan efisiensi di PPSU, biar petugas bisa fokus kerja tanpa kepikiran perpanjangan kontrak terus. Dengan memberi rasa aman dalam pekerjaan, Pak Gubernur berharap bisa menciptakan tenaga kerja yang lebih berdedikasi dan produktif. Transparansi dan akuntabilitas juga jadi prinsip utama pemerintahan Pak Pramono Anung. Beliau memulai evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD, badan usaha milik daerah, termasuk Bank DKI, yang menurut Detik sempat diterpa isu kebocoran anggaran. Langkah ini menunjukkan komitmen beliau untuk memastikan transparansi keuangan dan memberantas praktik-praktik yang merugikan di UMD. Fokus Pak Gubernur pada reformasi birokrasi dan transparansi disambut dengan optimisme yang hati-hati. Banyak pengamat mengakui pentingnya langkah-langkah awal ini, tapi mereka juga menekan perlunya upaya berkelanjutan untuk menciptakan perubahan yang berarti. Ujian sebenarnya dari komitmen beliau adalah kemampuannya untuk menerapkan reformasi ini secara efektif dan mengatasi hambatan dari dalam sistem. Selain reformasi birokrasi, kepemimpinan Pak Pramono Anung juga diuji oleh masalah sosial Jakarta yang sudah mengakar. Konflik relokasi Kampung Bayam, masalah lama dari pemerintahan sebelumnya, jadi tantangan utama di awal masa jabatannya. Tempo melaporkan kalau Pak Gubernur berjanji akan menyelesaikan masalah ini dalam sebulan, menunjukkan komitmennya untuk memperhatikan nasib warga yang tergusur. Namun, situasi di Kampung Bayam menunjukkan betapa rumitnya pembangunan dan penggusuran di perkotaan. Pemerintah ingin memodernisasi kota, tapi juga harus memperhatikan kebutuhan dan hak-hak masyarakat yang rentan. Ketegangan yang masih berlangsung menunjukkan sulitnya menyeimbangkan tujuan pembangunan dengan keadilan sosial. Selain Kampung Bayam, Jakarta juga menghadapi berbagai masalah sosial lainnya, mulai dari kemiskinan dan ketidaksetaraan hingga akses pendidikan dan kesehatan. Pemerintahan Pak Pramono Anung perlu menangani masalah ini dengan bijaksana dan berkomitmen pada inklusivitas. Menyelesaikan akar masalah ini butuh pendekatan yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta. Partisipasi dan dialog publik sangat penting untuk menemukan solusi berkelanjutan bagi masalah-masalah rumit ini. Pak Gubernur sudah mulai berinteraksi dengan masyarakat, misalnya menghadiri acara buka puasa bersama dan meresmikan Karang Taruna, seperti yang didokumentasikan oleh Dinsos Jakarta. Tapi, upaya ini perlu dilanjutkan dan diperluas, agar suara semua warga Jakarta didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.
Memasuki bulan ketiga kepemimpinannya, Pak Pramono Anung menghadapi banyak tantangan dan peluang. Pendekatan teknokratisnya, meskipun menjanjikan dalam reformasi birokrasi dan transparansi, perlu dilengkapi dengan gaya kepemimpinan yang lebih empatik dan melibatkan masyarakat untuk mengatasi masalah sosial Jakarta yang kompleks. Kasus Kampung Bayam jadi pengingat penting tentang keseimbangan yang harus beliau jaga antara pembangunan dan keadilan sosial. Tantangan struktural Jakarta, termasuk kemacetan, polusi, dan banjir, membutuhkan solusi inovatif dan jangka panjang. Pengalaman Pak Gubernur di politik nasional bisa jadi modal penting untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya dari pemerintah pusat untuk mengatasi masalah ini. Namun, rencana pemindahan ibu kota menambah lapisan kerumitan tersendiri, sehingga perlu koordinasi yang cermat untuk memastikan transisi yang lancar dan pembangunan Jakarta tetap berlanjut. Partisipasi publik dan transparansi akan jadi kunci keberhasilan pemerintahannya. Membuat saluran komunikasi yang mudah diakses warga, seperti platform digital dan pertemuan warga, bisa menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif. Menerapkan pengambilan keputusan berbasis data dan inisiatif data terbuka bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 2 bulan pertama kepemimpinan Pak Pramono Anung memberi kita gambaran tentang visinya untuk Jakarta. Masih terlalu dini untuk memberikan penilaian akhir, tapi tindakan awalnya menunjukkan fokus pada efisiensi, transparansi, dan pendekatan praktis dalam menyelesaikan masalah. Namun, ukuran sebenarnya dari kepemimpinannya adalah kemampuannya untuk mewujudkan inisiatif awal ini menjadi perbaikan nyata dalam kehidupan seluruh warga Jakarta.